Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat sehat walafiat serta karunia-Nya kepada kita semua. Yang terhormat Bapak Supardi MM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Sebelum saya masuk ke materi, yaitu di sini saya akan membawakan materi yang bertemakan teori perilaku konsumen, di mana sebagai tugas pengganti UAS saya yang berupa performance tense. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melina Kurniasari dengan nomor NIK 29021 525 dari Prodi Akuntansi kelas reguler plus. Baik, ini saya akan menjelaskan tentang teori perilaku konsumen. Konsumen, suatu studi mengenai bagaimana seorang individu membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia, waktu, uang, usaha, dan energi, menurut Schiffman dan Kanup 2008. Menurut Kotler, Kotler 2008, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen terdiri dari budaya. Yang pertama, faktor budaya berpengaruh luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Faktor kebudayaan terdiri dari yang pertama ada budaya. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar. Anak-anak mendapatkan kumpulan nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku dari keluarganya, serta lembaga-lembaga penting lainnya. Yang kedua ada subbudaya, yaitu masing-masing budaya terdiri dari subbudaya yang lebih kecil yang memberikan lebih banyak ciri-ciri dan sosialisasi khusus bagi anggotanya. Subbudaya terdiri dari kebangsaan, agama, kelompok ras, dan daerah geografis. Yang ketiga ada kelas sosial. Nah, kelas sosial ini merupakan pada dasarnya masyarakat memiliki strata sosial. Stratifikasi tersebut kadang berbentuk sistem kasta di mana anggota kasta yang berbeda dibesarkan dengan peran tertentu dan tidak dapat mengubah keanggotaan kasta mereka. Yang kedua di sini sosial. Nah, faktor sosial juga mempengaruhi perilaku konsumen. Kenapa sih faktor sosial merupakan faktor dari perilaku konsumen? Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok tujuan, keluarga, serta status sosial. Saya akan membahas yang pertama dari kelompok acuan dulu. Nah, beberapa kelompok keanggotaan adalah kelompok primer, seperti keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja yang berinteraksi dengan seseorang serta terus-menerus dan informal. Orang juga menjadi anggota kelompok sekunder seperti kelompok keagamaan, profesional, dan asosiasi perdagangan yang cenderung lebih formal dan membutuhkan interaksi yang tidak begitu rutin. Ini akan saya jelaskan mengenai keluarga. Nah, faktor keluarga adalah kelompok yang terdiri dari 2 atau lebih orang yang berhubungan melalui darah, kawinan, atau adopsi dan tinggal bersama. Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat. Jadi ia telah menjadi objek penelitian yang luas. Anggota keluarga merupakan kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. Sebab keluargalah di mana seseorang tumbuh, berkembang, dan memiliki pendidikan pertama itu dalam keluarga. Status sosial. Apa itu status sosial?
Kedudukan seseorang di masing-masing kelompok dapat ditentukan berdasarkan peran dan status. Peran meliputi kegiatan yang menghasilkan status. Dengan status sosial yang dimiliki seseorang di masyarakat, dapat dipastikan ia akan mempengaruhi pola atau sikap orang lain dalam hal berperilaku, terutama dalam perilaku pembelian. Ketiga ini ada faktor pribadi, faktor dalam diri. Apa saja sih? Yang pertama ada usia dan tahap siklus hidup. Yang kedua ada pekerjaan dan lingkungan ekonomi. Yang ketiga ada gaya hidup. Dan yang terakhir ada kepribadian dan konsep diri. Nah, yang keempat ini ada faktor biologis. Apa saja sih? Ada faktor psikologis. Saja sih yang mempengaruhi faktor psikologis. Yang pertama ada motivasi, ada persepsi, yang ketiga ada pembelajaran, dan yang terakhir ada keyakinan dan sikap. Di sini yang kedua itu ada atribut produk. Nah, Kotler 2007 menyatakan bahwa atribut produk adalah pengembangan suatu produk atau jasa yang melibatkan penentuan manfaat yang akan diberikan. Dan pengertian atribut produk menurut Fandi Ciptono tahun 2001 adalah unsur-unsur pokok yang dipandang penting oleh pelanggan dan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Atribut pokok meliputi merek, kemasan, jaminan atau garansi, pelayanan, dan sebagainya. Dua, ada fitur produk. Fitur produk merupakan sarana kompetitif untuk membedakan produk satu dengan produk-produk pesaing seperti yang ditemukan oleh Kotler dan Armstrong. Untuk mengukur variabel fitur produk, menurut Kotler dan Keller, terdapat 4 indikator, yaitu yang pertama ada keragaman fitur, yang kedua ada kualitas fitur, yang ketiga ada kepentingan fitur, dan yang terakhir ada kelengkapan fitur. Ada desain produk yang ketiga. Apa sih desain produk? Desain merupakan totalitas keistimewaan yang mempengaruhi cara penampilan dan fungsi suatu produk dalam hal kebutuhan pelanggan. Indikator yang akan digunakan untuk mengukur desain produk pada penelitian ini menurut Kotler antara lain adalah yang pertama style atau gaya, yang kedua ada durability atau daya tahan, yang ketiga ada reliability atau keandalan, yang keempat ada conformance to specification atau kesesuaian dan spesifikasi. Di sini ada C, klarifikasi produk. Klarifikasi produk itu ada yang pertama itu barang. Nah, barang merupakan produk yang berwujud fisik, sehingga bisa dilihat, disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan perlakuan fisik lainnya. Ditinjau dari aspek daya tahan, terdapat 2 macam barang, yaitu yang pertama ada barang tidak tahan lama, dan yang kedua ada barang tahan lama. Nah, barang tidak tahan lama itu barang yang seperti apa sih? Barang yang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Sedangkan barang tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya bisa bertahan lama dengan banyak pemakaian. Jadi barang tidak tahan lama itu biasanya yang habis dikonsumsi atau yang habis dipakai beberapa kali. Kalau barang tahan lama itu barang yang pemakaian itu tidak akan habis jika dipakai jangka lama. Mungkin kalau barang tahan lama itu tidak habis namun akan mengalami penyusutan. Kedua ada jasa atau servis. Jasa merupakan aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual kepada pelanggan. Nah, di sini ada promosi. Apa sih promosi?
Promosi pada hakikatnya adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran yang bertujuan mendorong permintaan. Yang dimaksud komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, atau mengingatkan pasar sasaran atas perubahan dan pada produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Nah, di sini ada tujuan dari promosi. Yang pertama itu menginformasikan. Ini ada beberapa tujuan dari promosi, ya antara lain ada menginformasikan kegiatan promosi, ada membujuk pelanggan, ada mengingatkan, memodifikasi tingkah laku konsumen. Nah, di sini ada menginformasikan kegiatan promosi. Apa sih? Nah, menginformasikan kegiatan promosi ini biasanya ditunjukkan untuk memberitahukan pasar yang dituju tentang penawaran dari perusahaan. Nah, yang kedua ada membujuk pelanggan. Nah, membujuk pelanggan secara apa sih? Kenapa harus membujuk pelanggan? Karena sasaran promosi yang bersifat membujuk umumnya kurang disenangi masyarakat. Namun, demikian promosi ini diarahkan untuk mendorong pembelian. Seperti itu. Yang ketiga ada mengingatkan. Dari mengingatkan ini adalah promosi yang bersifat mengingatkan dilakukan terutama untuk mempertahankan merek produk dalam masa kedewasaan produk. Nah, yang terakhir ada modifikasi tingkah laku konsumen. Yaitu promosi diarahkan untuk merubah kebiasaan pembelian konsumen. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.